waktu untuk ada bersama kita. Yang kami hormati Pak RW 08 dan TRW, yang kami hormati, yang kami banggakan. Baiknya menurut saya, karena ketua RW ini adalah orang yang dituakan di lingkungan. Ini menurut hemat saya, ini dicurahkan seluruhnya kepada ketua struktur. Inilah sampah-sampah itu kita masukkan ke gerobak, tidak terserak di pinggir jalan sehingga itu menjadi masuk parit kembali. Di situ, dan ada nilai ekonomisnya di situ kalau ada sampah-sampah. Itu saya mampu untuk melakukan itu, mampu saya untuk menjemput bola ke legislatif dan eksekutif itu. Ini maaf cerita, ini tadi ada Pak Lurah di sini, ada yang namanya musrembang. Acara pertama yaitu MC yang sedang berlangsung. Acara kedua kata sambutan oleh Ketua Panitia yaitu Bapak Agustus Wono. Kepada Bapak Agustus Wono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat, para warga, kemudian para warga RW 08, kemudian para kandidat atau calon ketua RW 08, ketua RW 08 berikut perangkatnya, serta para undangan yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita untuk memanjatkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas dan rahmat dan karunia-Nya kita pada pagi yang berbahagia ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga kita masih dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka presentase penyampaian visi misi yang sebentar lagi akan disampaikan oleh para kandidat kita. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita berselawat kepadanya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga RW 08 yang kami hormati, dengan sarana presentase yaitu penyampaian visi misi ini maka warga RW 08 dapat mengetahui cerminan profil dari para calon ketua RW 08 yang akan dijadikan fungsi kontrol saat seorang ketua RW 08 nanti mengaplikasikan dan mengemban tugasnya untuk membawa perbaikan, perubahan dan kemajuan RW 08 ke depan. Apapun hambatan ataupun kendala yang dialami dapat didetek atau diketahui secara dini dan tidak berlanjut berkepanjangan, segera dapat diselesaikan
RW RT bersama-sama dengan warganya. Adapun moto yang dicanangkan oleh para calon bukanlah sembarang asal dibuat, namun sesungguhnya sangat mengandung arti yang dalam, bukan sekedar menjadi ingatan atau rekod semata. Dalam mengemban tugas, namun warga tentunya sudah menunggu dan menanti bukti, bukan janji. Nanti saya salam ya Pak Waka. PR program kerja yang tertunda sudah menunggu, dan program baru skala prioritas maupun jangka panjang serta bidang-bidang lainnya sudah dinanti oleh warga. Semoga RW terpilih nantinya benar telah memenuhi harapan aspirasi daripada warga RW 08. RW 08 yang amanah, jujur, istiqomah, dapat membawa perbaikan, perubahan dan kemajuan RW 08 ke depan. Amin ya rabbal alamin. Panitia mengucapkan selamat berjuang untuk mendulang perolehan suara terbanyak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Agustiswono. Selanjutnya acara ketiga yaitu kata sambutan dari Bapak Lurah Sidomulyo Barat, yaitu Bapak Edi Susanto. Kepada Bapak Edi Susanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya hadana Allah. Ittaqullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati RW 08 PLT, yang kita hormati Ketua Panitia dan seluruh anggota Panitia Pelaksana Pemilihan RW 08. Selanjutnya yang kami hormati para kandidat, para calon yang hari ini akan menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadir di sini guna mendengarkan visi dan misi daripada calon ketua RW 08 ke depan. Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan pula kepada pejuang alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya hampir 8 bulan menjadi lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat ini, dan saya di masa hampir 8 bulan ini sudah meng-SK-kan 5 RW 12 RT dan menonaktifkan 1 RW. Dan alhamdulillah RW 08 ini sepanjang sejarah saya menjadi lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat ini sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Dan saya juga melihat track record daripada
para calon, terutama Bang Bahar, ASN senior, pernah jadi Kasatpol PP, kemudian Kanda Bu Suryanto, pernah jadi Kades di Kampar Kiri Hulu, kemudian Bang Ujang Rapani, hari ini jadi lawyer. Kalau nggak salah beliau juga pernah aktif di TNI ya. Artinya tingkat animo atau keinginan daripada warga yang sudah purna sekalipun untuk mengabdikan dirinya di tengah masyarakat. Hal ini patut kita apresiasi, ya. Hal ini patut kita apresiasi karena saya juga melihat di beberapa daerah kadang untuk mencari calon RW aja susah, nggak ada yang mau. Kadang bahkan ada di kelurahan kita ini RT itu ada yang sudah hampir 4 periode masih jadi RT. Kenapa jadi RT? Saya tanyain, umurnya udah sepuh, kenapa masih jadi RT Pak? Nggak ada yang mau Pak Lurah, susah nyari calon. Alhamdulillah kemarin ketika buka penjaringan bacalon, saya konfirmasi dengan ketua panitia, ada 6 ya, 4 nggak bacalon yang mau mendaftar. Nah, akhirnya ditetapkan 4. Artinya apa? Kita hari ini, kami sebagai lurah menyampaikan bahwasanya untuk jerih payah atau untuk menunjang fasilitas kegiatan bapak-bapak sebagai RW dan RT yang diberikan oleh pemerintah daerah, saya rasa untuk 1 minggu pun nggak cukup, ya kan? Gaji RW itu cuma 600, RT 500, dan kadang terimanya nggak tentu. Tahun kemarin itu bahkan cuma nerima 4 bulan ya, 4 bulan. Tapi saya melihat walaupun insentifnya kadang tidak menentu, tapi saya berterima kasih juga sebagai mitra kelurahan, para RW dan RT masih bisa giat untuk bekerja guna melayani masyarakat. Nah, cuman kemampuan keuangan pemerintah daerah saja yang belum berpihak kepada kita pada hari ini, apalagi di tengah wabah pandemi COVID-19 ini yang sangat menguras APBD untuk penanggulangan pandemi atau wabah COVID-19 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mentaja kegiatan hari ini. Artinya dengan calon atau kandidat ini menyampaikan visi dan misinya, kita bisa mengetahui mau dibawa kemana RW 08 ini 5 tahun ke depan. Saya yakin karena dari ulasan yang saya sampaikan tadi, para kandidat ini orang-orang yang boleh dikatakan mumpuni di profesi masing-masing. Saya rasa untuk memimpin kelurahan ini hal yang kecil lah bagi mereka. Artinya saya yakin bahwasanya para kandidat ini sudah punya wacana-wacana ke depan untuk RW 08. RW 08 ini termasuk RW yang sangat luas.
dengan jumlah RT 8, 16, 6 dengan jumlah RT 6 itu wilayahnya juga sudah luas ya. Artinya kalau saya lihat ada satu RT itu yang sebenarnya sudah harus dimekarkan juga. Ini tantangan juga ke depan buat Pak RW yang terpilih di RT 1 atau RT 2 itu yang sudah pantas untuk dimekarkan sih sebenarnya ya, paling RT 2 ya. Nah, RT 2. Jadi itu kemudian saya berpesan, laksanakanlah kegiatan ini dengan suasana yang dingin. Walaupun hari ini musim tidak menentu, bahkan 3 hari kemarin kita dilanda sebuah pergeseran musim, sehingga pada subuh atau malam itu kita merasakan suasana yang dingin ya. Dan 1 bulan ke depan ini kita akan memasuki cuaca yang panas. Namun jangan dengan cuaca yang panas situasi di RW 8 juga panas gitu. Ya, harapannya demikian ya. Karena siapapun yang diamanahkan oleh masyarakat RW 8, itulah yang mendapatkan kepercayaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin RW 8 ini. Artinya ya kita harus siap menang dan siap kalah. Ketika menang, kita harus siap untuk melaksanakan amanah, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jangan, karena saya lihatnya ada tim sukses nih. Ya kan udah ditampilin nih tim suksesnya. Tim sukses 01, tim sukses 02. Jangan nanti ketika calon 01 menang, nanti tuh dia dulu tim sukses 02 tuh, nanti ada surat awas kamu katanya. Nggak boleh, karena setelah menang semuanya warga kita, tidak ada lagi tim-timan ya, semuanya dirangkul, para calon ini dirangkul. Kalau perlu masukkan dia ke dalam struktur kepengurusan RW, karena saya yakin pemikiran-pemikiran mereka ini sangat kita butuhkan juga gitu. Jadi semuanya dirangkul, siapapun yang menang. Namun kita tetap dalam sebuah koridor aturan bahwasanya permainan pemilihan RW ini sudah diatur oleh Perwako 18A, Perwako 152 dan Permendagri nomor 18. Kita harus mengikuti aturan itu. Jika ada hal-hal baru, hal-hal lain yang ditentukan di luar daripada Perwako, harus dilakukan musyawarah bersama untuk kesepakatan, sehingga nanti tidak ada lagi riak-riak di belakang hari gitu. Yang menang dulu salah tuh, harusnya perwakonya begini, kenapa tidak ikuti? Nah, tidak ada lagi bahasa itu. Nah, itulah yang harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan ya, sehingga siapapun nanti yang menggugat, Pak Lurah dulu seharusnya di Perwako itu bunyinya begini-begini, tetapi kenapa kenyataannya dibuat begini-begini gitu. Nah, kalau itu sudah disepakati, tidak akan ada lagi bahasa seperti itu. Nah, ini yang harus kita simak bersama ya. Jangan nanti ada lagi riak-riak di belakang, karena saya selalu wanti-wanti nih. Contoh, saya kasih contoh di RW 10 RT 05. Di dalam pasal 14 Perwako nomor 18A itu dicantumkan periodisasi atau masa jabatan daripada RT dan RW itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk pemilihan selanjutnya paling banyak 2 kali pemilihan, artinya 2 periode. Nah, ada calon RT itu yang dia masih diusung oleh masyarakat untuk mencalon kembali, padahal kalau dia dicalonkan dia sudah memasuki 3 periode. Nah, oleh panitia itu dianulir
kesepakatan masyarakat diabaikan. Ini salah, karena itu tidak akan aman. Sehingga apa? Saya mengambil kesimpulan, saya bekukan kepanitiaan, saya tunda pelaksanaan pemilihan RT itu. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, jadi jangan sampai hal itu terjadi di RW 08. Malu kita. Para calon ini orang-orang bonafit semua kalau menurut track record yang saya lihat. Pak Ali yang hari ini masih menjabat sebagai ketua RT. Ya. Nah, jadi ini jangan karena permasalahan-permasalahan sepele nanti berbuntut yang kepada hal-hal yang lain. Jadi itu saja pesan saya. Mudah-mudahan semuanya aman, terkendali. Kita melaksanakan kegiatan ini di tengah pandemi COVID-19. Mari kita ikuti protokol kesehatan, karena hari ini Sidomulyo Barat itu masih berada di zona merah, bahkan zona tertinggi. Dan dari rilis tanggal 16 per hari ini, dari hasil swab yang kemarin, warga kita yang terkonfirmasi yang dirilis pada hari ini 25 orang. Ya. Kalau saya gabungkan kehitungan 1 minggu dari tanggal 10 sampai ke 16, itu sudah mencapai 78 orang yang terkonfirmasi. Jadi jangan karena pemilihan ini kita menciptakan klaster yang baru. Harapannya demikian. Kalau perlu, kalau memang ada kesepakatan bisa saja, karena di Perwako 152 itu juga diatur pemilihan secara online. Boleh gitu. Jadi sepakati saja, nggak ada masalah. Nanti bikin formatnya tersendiri, lakukan secara online boleh. Atau panitia melaksanakan pemilihan door to door juga boleh melalui RT. Misalnya dibagi 6 RT, panitia per RT itu yang berjalan. Tapi jangan mengundang kerumunan dan jangan menimbulkan keramaian. Itu pesan kami, karena saya yakin kalau itu nanti akan menciptakan klaster yang baru. Ya. Demikian harapan saya. Selamat berjuang bagi kawan-kawan yang hari ini menyampaikan visi misinya. Selamat menarik simpati warga. Mudah-mudahan amanah diberikan sehingga kita bisa melaksanakan dengan sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Lurah, Bapak Edi Susanto, acara selanjutnya yaitu acara presentasi yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Handes Efri Joni. Kepada Bapak Dr. Handes Efri Joni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Bapak Lurah Sidomulyo Barat, yang saya hormati Pak RW, Pak RT, Halimah Farmajari Pantai, kemudian yang saya banggakan juga yang saya hormati kandidat RW 08 periode tahun 2021 sampai 2026. Insya Allah bisa terrealisasi sesuai dengan keinginan kita bersama. Sedikit puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita limpahkan, yang kita selalu kita rindukan rahmat dan kepada kita semua. Karena tanpa petunjuk, tanpa rahmat Allah, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita diangkat dan prajurit yang lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pun yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini tentu dengan visi, misi serta penjabaran yang dari suatu merupakan penciptaan suatu demokrasi ya. Kita awali dari yang sekecilnya, tentu berangkat dari RT RW dan seterusnya. Kita sama-sama belajar.
Dengan adanya suatu adat untuk bagi audien ya yang hadir sekarang ini, kami berikan waktu 10 menit. Nah, yang 10 menit ini saya sudah berpikir, karena juga waktu yang membatasi, saya bagi 4 termen, berarti 4 pertanyaan, 1 kandidat yang bisa kita realisasikan. Berarti kalau 10 menit dibagi 4, berarti 2,5 menit waktunya. 1 menit saya berikan penuh kepada yang bertanya, 1,5 menit saya berikan untuk menanggapi, menjawab pertanyaan tersebut oleh kandidat yang akan menyampaikan visi dan misi tersebut. Yang kedua, di saat kandidat memberikan suatu jawaban atau penjelasan, tidak ada yang berkomentar, baik audien maupun yang lain. Kalau tidak ada rambu-rambu, disuruh memberikan aplaus. Aplaus tidak lahir dengan sendirinya. Arti kata, tidak boleh tepuk tangan kalau tidak moderator memberikan aplaus. Silakan berikan aplaus, baru silakan tepuk tangan. Kalau tidak dibenarkan tepuk tangan. Jadi rambu-rambunya cukup jelas dalam hal ini. Kenapa? Karena supaya berjalan dengan tertib, berjalan dengan sempurna, sehingga kita awali dengan suatu kesempurnaan. Mudah-mudahan untuk kedepannya perjalanan roda organisasi RW 08 ini berjalan lebih sempurna lagi. Masyarakatnya aman, nyaman, tentram, harmonis, saling tepo selero, saling menghargai, berpikir secara bersama untuk kemajuan RW 08. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pas jam 10 ya, kita akan laksanakan penyampaian visi dan misi. Namun sebelumnya saya berikan kepada tim kandidat pertama, kalau ada yang diragukan atau perlu penambahan dalam kondisi memasang rambu-rambu, kami berikan waktunya untuk memberikan saran. Atau kepada audien, kalau ada rambu-rambu yang perlu ditambahkan atau dikurangi, kami siap untuk menjalankannya dan siap untuk menerimanya. Kalau memberi pikiran itu untuk membuat kondusifnya suasana ini. Waktu kami berikan 1 menit. Oke. Ya, waktu tinggal sebentar lagi. Pas. Ya, silakan Pak. Ini masalah pertanyaan tadi kan 4 kandidat dikasih waktu 2,5 menit masuk untuk pertanyaan ini untuk audiens. Iya. Jadi itu untuk 1 kandidat berarti satu pertanyaan 1 kandidat. 1 kandidat. 1 pertanyaan. 10 menit waktu dipergunakan bertanya dan menjawab. Saya bagi 10 menit itu 4 menjadi 2,5 menit. Untuk 1 kandidat waktunya 10 menit. Berarti 1 kandidat 4 yang bertanya. 1 menit waktu dihabiskan untuk bertanya, 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Cukup jelas Pak? Jadi kalau 4 orang berarti 40 menit nanti. Nah, maksud ini kan 10 menit 10 menit 4-4-nya. Cukup jelas Bapak kira-kira? Oke, siap, kita mulai. Silakan notulen bersiap. Kepada Allah SWT tercinta rahmat dan nikmatnya, pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka visi dan misi calon ketua RW. Selawat dan salam kita sampaikan bagi kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pak Lurah, Kelurahan Sumber Barat,
yang mungkin hadir di tempat kita ini walaupun dalam keadaan sibuk. Mereka Lurah ini meluangkan waktu untuk ada bersama kita. Yang kami hormati Pak RW 08 dan TRW, yang kami hormati, yang kami banggakan 4 kandidat ya, kandidat yang hadir. Yang kami hormati Pak RT 1 sampai 6, Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama Pak Des, yang kedua Ibu Ian. Kami persilakan wakilan, kemudian juga ditanggapi didengar dengan jelas pada kandidat nomor 1. Ya. Belum, Pak Des? Ya. Ya. Ya, silakan, Pak Des. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mediator. Sebelum itu saya ingin bertanya Pak Mediator, apakah pertanyaan ini bisa 1 orang 2 pertanyaan? Waktu yang mengukurnya. Oke, makasih Pak Mediator. Oke, saya hormati Bapak Lurah. Langsung saja saya ngasih pertanyaan kepada calon kandidat nomor 1. Sebelumnya nama saya Desrial Sabda dari RT 05. Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 1, program apa yang jangka pendek yang Bapak ambil dalam permasalahan di lingkungan RW 08 ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak andai kata terpilih menjadi RW 0758? Stop, jelaskan alasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Baris. Kemudian nomor 2, P2BE ya. Sudah. Ya, silakan pegang mic-nya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelwa Huni dari RT 05. Yang terhormat Bapak Lurah dan Bapak-Bapak pemuka masyarakat semuanya dan calon-calon RW. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak calon Lurah, calon RW 08 paslon 1. Langkah-langkah apa aja yang Bapak ambil untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di lingkungan RW 08, terutama buat ibu-ibu di lingkungan 08. Karena selama ini kurang sampainya informasi kegiatan yang dilakukan di kelurahan dan di kecamatan untuk meningkatkan keterampilan buat ibu-ibu yang ada di RW 08. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Des ya. Program jangka pendek apa yang diambil atas permasalahan di RW 08 ya. Saya rasa itu Pak, program yang kita sampaikan tadi dari seluruh program yang kita sampaikan itu saya rasa bisa kita laksanakan ya dalam waktu yang bervariasi. Ya, bervariasi artinya kalau gotong royong tadi sudah saya katakan itu udah rutin sifatnya, itu tidak perlu lagi kita ini kan ya. Itu satu. Yang kedua ada menyangkut dengan tata batas ya itu. Tapi yang kita prioritaskan nampaknya adalah di dalam ini ada beberapa. Satu kependudukan, satu menyangkut dengan keamanan dan kenyamanan warga, dan terutama koordinasi kita sesama RT dan tokoh masyarakat. Itu programnya. Kalau yang kita prioritas pertama itu dulu ya. Kenapa? Karena kita ambil dulu untuk interaksi kita selesaikan, baru kita untuk keluar berpikirnya. Selesai itu sebentar Pak Des. Oke. Kemudian juga bagaimana perasaan Bapak jika terpilih ini? Kalau jika terpilih, saya rasa mungkin ya alhamdulillah. Ya. Tapi bukan saya saja yang alhamdulillah, mungkin masyarakat juga alhamdulillah dengan ucapannya. Kalau memang saya terpilih. Kenapa demikian?
suara-suara masyarakat itu sudah kita jaring di bawah, semuanya kita simpulkan menjadi dan kita bungkus menjadi suatu visi dan misi tadi. Ya, tapi bukan gembira lihat begitu Pak Des, tapi alhamdulillah begitu ya. Lanjut Pak, ya. Kemudian ada dari Ibu Wahyuni ya, langkah untuk mengoptimalkan SDA dan SDM di RW karena kurangnya informasi ya. Sebetulnya SDA itu tadi sudah saya sampaikan juga, kita harus memberikan pengalaman-pengalaman kepada remaja kita dan ibu-ibu kita ya. Yang jelas pertama SDA-nya kita berdayakan, kita pemuda itu kita didik betul-betul ya, jangan sampai terpengaruh dan lain-lain, sehingga bisa kalau umpamanya kita berikan satu kegiatan mereka tuh bisa menerima. Tapi kalau sudah terpengaruh dengan begini dan ini, apalagi nama narkoba, itu tidak akan bisa kita ajak mereka. Jadi makanya nanti yang penting pemuda itu kita betul-betul kita SDM kan ya. Itu salah satunya. Kemudian SDA sumber daya alam ya, mungkin ada informasi yang kurang sampai dari atas. Inilah Pak Lurah yang selama ini juga kurang sepertinya sampai ke bawah ya. Ya usahakan SDA lagi-lagi pada menyangkut dengan bantuan sosial, bantuan apa namanya presiden kemarin lain sebagainya, itu juga ada keluhan dari masyarakat kita. Pernah sampai kami Pak ya, 5 detik lagi. Jadi itu sebetulnya yang disampaikan keluhan itu dari masyarakat. Pak Haris ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama hormati Bapak Lurah dan juga kedua kandidat. Di dalam penyampaian visi dan misi nomor urut 1 tadi ada yang saya petik satu, ada berapa kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kelompok-kelompok masyarakat itu tidak diwujudkan dalam kesatuan dan persatuan, tentu visi dan misi ataupun tujuan bermasyarakat itu tidak akan tercapai. Jadi pertanyaan saya kepada nomor urut 1, strategi apa yang Bapak pakai nanti jika terpilih gitu kan, untuk yang masyarakat yang boleh katakan terkotak-kotak tadi, sehingga mereka semua bisa dalam satu wadah untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. 59 stop. Silakan siap-siap Bapak. Memang waktu yang hukum kita. Silakan. Siap. Waktu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon 1. Tadi saya dengar daripada visi dan misinya lebih cenderung kepada kependudukan. Betul sekali. Sebetulnya masalah kependudukan ini bukan rahasia umum lagi, ya untuk di Pekanbaru ataupun Riau lah pada umumnya. Ya termasuk saya sendiri selama saya tinggal ataupun berdomisili di Provinsi Riau ini sudah 3 kali melakukan perubahan kependudukan. Tetapi seperti yang Bapak Paslon 1 sampaikan tadi, untuk merubah kependudukan itu bukan segampang kita membalikan telapak tangan. Ya. Contoh, kita sudah mempunyai KK di RT RW itu sendiri. Nah, untuk pengurusan KTP itu sendiri Pak makan waktu bertahun-tahun. Kalau tanpa kita berikan tip, jangan harap kita akan keluar cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Seandainya Bapak terpilih jadi RW 08, saya sebagai warga menanyakan, kepengurusan RW 8 terletak di bawah RW atau di bawah masjid? Sedangkan di bawah RW apa alasan Bapak? Sedangkan di bawah masjid apa alasan Bapak? SSK
serikat kematian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak John. Di sini saya sebagai kader Posyandu di RW 08. Saya ingin nanti mana Bapak terpilih sebagai RW, saya minta memperhatikan Posyandu kami, Pak. Karena Posyandu kami itu sangat sedih rasanya, Pak. Kalau sebulan sekali itu tetap ada kegiatan, terus nanti kalau mau kegiatan itu kami membersihkan. Kadang ada lipang kalah, kan sedih, Pak. Jadi ibu-ibu tuh ingin kader Posyandu itu ingin minta diperhatikan Posyandu kami, karena Posyandu ini di bawah RW dari pusat juga kegiatan kelurahan. Itu saya minta bantu Bapak bagaimana nanti Bapak menangani mengenai Posyandu kami. 57 dan kepada Bapak Bu yang Pak Ketua juga kami mohon bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan. Pertanyaan dari Bang Imon, seandainya terpilih SK di bawah kepemimpinan RWK atau di bawah masjid. Baik, sebenarnya pertanyaan Bang Imon ini sangat menyentuh dan beralamat buat saya. Karena mohon maaf, kegaduhan bahkan ke mulut ini di depan mata telinga kita belakang-belakang ini saya sampaikan ini menjadi pro dan kontra masalah SSK. Saya jujur aja saya sampaikan, masyarakat mencari suatu perbandingan terus masalah tanah kuburan ini sehingga ada tandingan-tandingan. Nah, untuk menyikapi hal itu tidak terpecah belahnya antara masyarakat satu sama lain, sebaiknya menurut saya karena ketua RW ini adalah orang yang dituakan di lingkungan. Ini menurut hemat saya ini dicurahkan seluruhnya kepada ketua struktur terpilih. Karena menurut saya kita menjalani amanah ini harus satu komando. Kebetulan maaf ya, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, kebetulan saya latar belakang saat tempo dulu seorang militer. Ini baju saya pakai Pak ya, masih ada melekat. Jadi saya berprinsip ini harus satu komando Bapak. Harus di bawah SSK ini harus di bawah kepemimpinan ketua terpilih nanti. Itu Pak Ibu. Yang kedua ya, masuk pertanyaan yang kedua, silakan. Yang kedua dari Ibu Yulia, saya juga belum paham tujuannya, apakah ini pertanyaan, apakah ini permintaan? Permintaan ya, baik. Baik ya. Baik, terkhusus untuk masalah Posyandu, satu yang perlu sangat kita ingat, kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan harga. Teman saya Bu ya, sawitnya ada sekitar 250 hektar. Capek mengumpul duit Pak Lurah. Ya, capek mengganti mobil itu tiap sebentar, diganti mobil. Seperti senior kita juga tak menjadi, ya, capek menghitung duit itu. Tapi masalah kesehatan ini tidak terbilang ada. Yang saya maksud di sini, kesehatan adalah nomor satu yang harus kita sepakati. Kawan kita sudah bolak-balik ke Malaka, Paknya, sudah habis uang, tidak bisa menghitung uang. Sampai hari ini juga kesehatan itu sudah tumbuh datang. Artinya kesehatan adalah nomor satu. Nah, jika saya terpilih nanti, ini harus yang saya optimalkan dan mensatukan. Kapan perlu kita jemput bola, Bu? Siapa orang tua kita di Kantor? Tinggal 3 itu. Oke, kantor wali kota. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Sudah Bapak. Terima kasih Pak Mediator, langsung saja kepada kandidat calon nomor 2. Sama pertanyaan saya seperti paslon nomor 1. Program jangka pendek apa yang Bapak ambil untuk kemajuan RW 08? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke paslon nomor 2. Jadi Bapak menyinggung masalah kepedulian lingkungan gitu kan. Jadi selama ini persoalan di RW 8 ini partisipasi warga kurang Pak, terutama dalam goro. Ya kan, dari 12.000 kakak
yang hadir paling 10%. Jadi bagaimana strategi Bapak supaya masyarakat yang apatis ini, yang acuh tak acuh ini bisa bersama-sama dalam kegiatan masyarakat baik goro maupun kegiatan agama di masjid, sehingga terciptanya tujuan kita bermasyarakat yaitu madani. Itu aja Pak, apa strateginya? Jawabannya saya balik dulu Pak. Yang saya jawab dari Bapak yang bertanya tadi, masalah strategi menarik masyarakat yang acuh tak acuh, terpecah belah. Ini pertama sekali insya Allah orang atau masyarakat oknum yang luar biasa ini nanti insya Allah akan saya rupiah Pak. Saya rupiah dulu, saya celitir hatinya ya Pak ya. Karena mohon maaf ini bahasa mada, kita sampai ada masyarakat mohon maaf, termasuk saya juga orangnya mada, kadang-kadang terundang daripada kondisi. Artinya ini adalah tugas pokok kita bersama Bapak Ibu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang dapat menularkan satu sama lainnya. Sesuai dengan pertanyaan Bapak ini. Jadi dengan segmen-segmen berbagai macam rangkaian tidak dapat seperti ini, langkah ini, langkah itu Bapak. Jadi yang terpecah belah di sini kita jemput bola Bapak. Apa sih yang menjadi kendala bagi masyarakat ini? Apa sih inti permasalahan? Harus kita ketahui dulu Pak. Tidak ujuk-ujuk kita mempersatukan masyarakat yang kita lihat dengan mata kepala sendiri terpecah belah. Karena begini, tanpa kita ketahui nanti api kita siram dengan bensin itu akan menjadi menyedah. Jadi sudah cukup pula kita ketahui dulu inti permasalahannya Pak. Demikian. Ya, ya. Yang kedua, Pak. ya. Silakan untuk tanggapi pertanyaan yang kedua. Mulai. Pertanyaan dari Pak Desrial tadi, program jangka pendek apa yang untuk kemajuan di RW Sumberlapan? Ya, sebenarnya sebagian besar tadi sudah kita sampaikan. Ini yang sangat menjadi PR besar pada hari ini masalah batas wilayah. Sama juga apa yang disampaikan Pak Barudin tadi, ini menjadi pokok. Jadi PR saya nanti untuk memvalikan masalah peta rona ya. Mungkin Pak Lurah yang lebih tahu, maka saya bilang tadi kalau saya nanti terpilih ini harus jemput bola. Kita mohon maaf Pak ya, kalau kita sudah diamanahkan, sudah ditunjuk dikerjakan oleh masyarakat luas ya, kepentingan sosial itu terletak di atasnya kepentingan pribadi Bu. Saya juga sudah banyak mendengar dari masyarakat luas Pak ya, ketika saya menjabat sebagai ketua RW jam 2 malam Pak, suami istri berantem juga diketok pintu saya. Orang cerai juga. Masalah narkoba ketangkap saya juga. Artinya kita memang harus menjelaskan tugas pokok kita kepada sosial ini. Kita tanya, beratkah menjadi ketua RW 08? Saya orang yang pertama kali menjawab pada hari ini, berat Pak. Ya. Bukan kecil masalah tugas pokok itu. Berat dalam arti kata Bapak, kalau kita cintai, kita akan berjalan dengan baik. Tidak berat ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan habis dulu. Untuk tampilan calon RW nomor 1, nomor 2, dan beserta tampilan audiens secara keseluruhan ikut bertanya dan ikut memikirkan masa depan RW. Pasti itu. Bukan mencari suatu pertimbangan, tapi mencari suatu kebenaran. Bukan mencari suatu kekurangan, tapi kelebihan lain dicari. Namun dalam hal ini mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semua, dengan hadirnya Pak Lurah di tengah-tengah kita, bagi melihatkan bukti bahwa apa yang kita lakukan ini perlu dukungan dengan suatu keseriusan ke depannya. Saya sebagai moderator minta maaf terutama kepada para kandidat 1-2 dalam menanggapi suatu pertanyaan. Ada yang belum tuntas, misalnya karena kita taat dan patuh dengan waktu, sehingga moderator pun menekan waktu yang sudah ditentukan. Sementara jawaban belum selesai, saya minta maaf. Kemudian kepada audiens yang kami hormati, di saat bertanya, atau pertanyaan ingin untuk 2 dan 3, karena waktu 2 yang menentukan, maka pertanyaan tidak bisa kita keluarkan secara keseluruhan, sehingga inilah yang dikatakan demokrasi
Inilah yang dikatakan penyampaian visi dan misi, tujuan dan langkah-langkah tujuan tersebut. Namun dalam hal ini saya yakin dan percaya kita sudah mulai dari awal, demokrasi yang terpimpin tertib aman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini sekali lagi dan kami akhiri, sebelum mungkin kami akhiri, mungkin ada hal pesan bagi Pak Lurah kepada kita semua. Namun hal ini tadi kami sebagai moderator kami tutup dulu, dan ini suara ini kami serahkan langsung kepada Bapak Lurah kita. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini baru 2 calon ya yang menyampaikan visi dan misi. Tapi Pak Bahar dan Pak Ujang bisa melihat nih. Apalagi kalau tadi Pak Bahar sudah menyampaikan bahwasanya sebelum beliau menetapkan ketetapan hatinya untuk maju menjadi calon, beliau sudah melakukan pemetaan masalah terlebih dahulu. Nah, masalah konflik ini juga lah yang akan timbul di kemudian hari, yang harus menjadi PR kita bersama. Saya selalu mendapatkan laporan bahwasanya di RW 8 ini banyak warga yang hanya mengantongi surat keterangan domisili tanpa KTP dan KK Sidomulyo Barat. Saya anjurkan untuk segera mengurus. Tidak ada semenjak saya menjadi lurah, tidak ada kata mempersulit warga untuk pengurusan KTP dan KK. Dan tidak ada istilah pelayanan berbayar di kelurahan itu. Saya selalu sampaikan demikian. Dan jangan ajarkan staf saya untuk menerima sesuatu dari bapak-bapak dan ibu-ibu, karena itu akan mengajarkan mereka untuk selalu meminta. Ya, itu yang selalu saya sampaikan. Pak Wahyudi tadi saya agak ini ya, apa memang benar ya ada uang tip di kelurahan itu? Kalau memang benar, ini akan saya telusuri, ya. Karena semenjak saya dilantik menjadi lurah, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, kepada staf, tidak ada istilah meminta. Kemudian setiap dalam kesempatan saya subuh keliling, saya selalu sampaikan kepada masyarakat bahwasanya pelayanan di kelurahan itu gratis, dan tidak ada pelayanan itu yang memakan 2-3 hari. Selagi saya ada masih di kantor, syarat-syaratnya lengkap, ada pengantar RT RW, 1 jam itu juga selesai. Nah, ini yang saya lakukan. Jikalau masih ada, sampaikan ke saya langsung, saya akan tindak lanjuti. Nah, ini sebenarnya agak mengganjal dari ini. Kok bisa begitu gitu loh. Saya ingatkan nih, warga yang ini kan sekarang kita perubahan kecamatan berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2020, di mana dulu Tampan sekarang sudah berubah menjadi 2, Bina Widya dan Kecamatan Tuar Madani. Nah, untuk hari ini identitas itu masih memakai Kecamatan Tampan sepanjang belum ada perintah lebih lanjut terhadap perubahan identitas warga yang sudah masuk ke Kecamatan Tuah Madani. Nah, kalau seandainya ada kendala dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor atau pengurusan balik nama sertifikat, kita keluarkan surat perubahan wilayah namanya. Ya, kita keluarkan surat perubahan wilayah bahwasanya warga ini benar ada di yang dulu Kecamatan Tampan, sekarang sudah berubah menjadi Kecamatan Tuah Madani. Ini yang kita lakukan untuk tetap melayani masyarakat. Nah, kita juga seperti yang disampaikan tadi Pak Bahar, data Sipenduk hampir sama dengan yang disampaikan Pak Ujang tadi, masalah pendataan. Hari ini sudah hampir 1 bulan saya sudah memberikan tugas kepada seluruh RT dan RW untuk melakukan pendataan dulu secara manual, ya, terhadap warga yang ada di lingkungannya.
Tapi alhamdulillah sampai hari ini data manual itu belum masuk ke saya. Ya, ini gunanya karena ada yang bertanya, Pak, ini saya takut nih data nanti saya nggak mau divaksin. Ini data untuk vaksin. Tidak, ya, rugi bapak-bapak, ibu-ibu kalau tidak menginput data itu. Karena ketika data ini sudah diinput, itu dia terkoneksi dalam sebuah sistem, namanya data rumahku. Ya. Data rumahku ini, itu nanti RT itu datang foto rumah, tentukan titik koordinat, nanti tinggal klik atap rumahnya, itu akan kelihatan siapa yang tinggal di dalam rumah itu, berapa orang, siapa namanya, itu akan kelihatan di monitor. Ya. Nah, rugi bapak-bapak kalau itu tidak terdata, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu tidak masuk ke dalam data warga Pekanbaru. Jangan harapkan pelayanan dari pemerintah Kota Pekanbaru nantinya. Ya, jadi bukan hanya data vaksin atau data yang belum divaksin, tidak. Saya nyatakan itu tidak. Ya, jadi ini Pak RT kadang dia aja agak khawatir dia mendatanya. Saya selalu sudah 3 kali kalau nggak salah saya panggil RT dan RW untuk memusyawarahkan ini, karena di Agustus ini data itu harus sudah clear. Ya. Data itu harus sudah clear. Jadi rugi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kalau tidak masuk ke dalam data itu. Ya. Data penentu penerima PKH, BST dan BLT juga tolak ukurnya dari situ. Karena data itu terkoneksi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Nanti semuanya akan terkoneksi. Bapak-bapak membutuhkan BPJS, nanti akan diklik oleh orang Dinas Kesehatan. Benar nggak ini? Kalau nggak muncul berarti nggak dilayani, kan rugi gitu loh. Ya, sama juga dengan bantuan sosial. Nah, nanti diklik, bapak-bapak, oh ini dulu penerima BST kami nerima, sekarang kok nggak? Kenapa? Karena tidak terdata dan tidak masuk dalam data rumahku itu. Jadi nggak salahkan pemerintah nanti ketika dulu menerima BST, BLT dan PKH, berikutnya dihapuskan karena tidak terdata. Nah, ya, kemudian nanti butuh kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Distrik tidak lagi meminta rekomendasi ke kelurahan untuk menerangkan keluarga ini tidak mampu. Tidak ada lagi itu. Kelurahan tidak lagi mengeluarkan rekomendasi itu karena sudah terkoneksi semua datanya. Tinggal klik, wah, tidak ada. Ya anak-anak bapak, jangan salahkan kalau tidak mendapatkan tempat untuk pendidikan. Nah, ini yang selalu saya ingatkan. Jadi jangan kita salah persepsi dan asumsi terhadap pendataan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Ya, karena ini semua untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan khawatir, Pak, nanti kalau kami data, kami nggak divaksin, tiba-tiba ada petugas vaksin datang ke rumah. Enggak, jangan berpikiran ke sana. Enggak. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua, karena yang domisili pun demikian. Kan sekarang ada 2 versi nih, data yang penduduk Kota Pekanbaru dan data non penduduk Kota Pekanbaru. Data non penduduk Pekanbaru ini yang mengantongi surat domisili tadi Pak Wahyudi, ya, yang hanya KTP dan KK-nya, Kampar katakan, dia hanya mengantongi surat keterangan domisili. Nanti akan diklasifikasikan kepada data non penduduk Pekanbaru. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampai hari ini belum merubah kartu identitasnya, segera lakukan perubahan. Karena kan merugikan. Ya, kita tinggal di sini, berusaha di sini, tapi tidak terdata sebagai warga Pekanbaru. Nah, ini ya Pak yang saya ingatkan, karena saya sudah capek. Berapa kali saya ingatkan RT RW ini, sampai hari ini juga belum masuk ke saya datanya. Nah, itu yang sangat saya ini kan, karena kasihan nanti penduduknya, kasihan warganya tidak dapatkan pelayanan dari pemerintah kota, nanti disalahkan lagi lurah. Nah, padahal semuanya sudah kita sampaikan gitu loh. Sampai sosialisasinya kita sampaikan kepada seluruh RT dan RW bahwa ini loh sekarang semuanya sudah digital. Itulah namanya Pekanbaru Smart City Madani.
semuanya ada dalam satu kartu, semuanya ada dalam satu database. Nah, ini ke depan jadi PR berat daripada Pak RW yang terpilih, karena saya juga sudah sering mendapatkan informasi bahwasanya memang RW 8 ini RW hangat lah, gitu. RW hangat, saya bilang. Ya. Kenapa? Karena 4 RW-nya nggak ada yang bertahan. Terakhir saya dengar Pak Mayres itu cuma berapa langsung mundurin diri. Jadi ya saya berharap ya yang terpilih tidak seperti itu, sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, terakhir saya sampaikan, 1 bulan yang lalu saya sempat gotong royong di RW 8 ini. Memang miris saya melihatnya. Kalau saya hitung jumlah jiwa yang ada di RW 8 ini hampir 1000-an, ya, hampir 1000-an Pak. Tapi waktu saya datang gotong royong itu saya, emang segini warganya? 100 pun nggak sampai yang datang. Jadi inilah yang harus diciptakan, kekompakan dan kebersamaan itu. Dan hari ini memang masih ada PR yang tertinggal untuk RW 8 ini, terutama penggalian parit yang kemarin kita gotong royong itu. Sebenarnya minggu yang lalu itu alat sudah masuk, sudah mau masuk alat. Tiba-tiba saya dapat informasi, Pak Lurah, alat itu udah mau masuk, tapi ada beberapa orang masyarakat dan ada RW dan RT, apa RT saya juga nggak tahu, mendatangi PU untuk menstop dulu alat masuk, nunggu sampai selesai pemilihan RW. Subhanallah, saya bilang ini untuk kepentingan bersama kok sampai begini gitu. Ini miris saya sebenarnya, tapi saya tidak mau meng-cross check kebenaran itu. Mudah-mudahan itu tidak benar. Saya berharap demikian. Ya mungkin saja saya sudah telepon ke Pak Kadis PU. Beliau bilang alat yang diminta itu kan PC100 dalam kondisi perawatan. Sehingga kemarin saya minta kalau memang masih lama kondisi perawatan PC100 ini, tolonglah masukkan dulu beko jonder yang ada di Sialang-Munggu. Jangan tergantung itu Pak Kadis, saya bilang ada gorong-gorong yang dipecahkan menunggu normalisasi itu, sampai hari ini gorong-gorongnya belum dibikin, jadi warga jadi mutar itu jalannya. Tadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau pekerjaan di Sialang-Munggu selesai, beko jondernya bisa kita masukkan ke RW 8. Saya mohon maaf karena memang saya terus terang, saya selalu menyampaikan bahwasanya memang tadi Pak Bahar bilang lurah ini pejabat, tapi kalau saya bilang lurah ini pejabat koci ini, saya bilang, ya kan? Jadi lurah ini adalah pelayan masyarakat dari segi administrasi dan pengayom masyarakat dari segi aspirasi, sama dengan RW dan RT. Jadi jangan alergi, kalau pengen jadi RW malam-malam rumahnya diketukin sama warga, ya jangan bilang tidak. Saya terus terang, mohon maaf bukannya apa enggak, saya 2 hari ini mengurus warga yang terkonfirmasi COVID saya sampai jam 2 jam 1 malam, saya masih ditelepon, saya masih ngangkat, saya datangin puskesmas itu untuk mengevakuasi. Tadi malam tadi saya mengevakuasi 3 orang di Damai Langgeng langsung ke rumah sakit Madani. Jam 12 malam saya ditelepon. Apalagi RW yang ada di lingkungan itu, ya kan? Ya harus siap dong 24 jam. Ya kalau nggak siap jangan jadi RW, ya kan? Ya jadi itu memang RW ini pekerjaannya berat, tapi yakinlah lelah itu akan tergantikan menjadi lillah. Percayalah itu, karena kadar Allahnya akan diatur oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya,
Ketika kita melakukan dengan ikhlas, maka itu akan jadi pahala bagi kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian acara ini kembali saya serahkan kepada Bapak Ketua Panitia. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, para hadirin, para undangan. Terutama kita merasa dihormat yang terhormat Bapak, kehadiran dari Bapak Lurah Sidomulyo Barat yang berkesempatan bersedia hadir di sini memberikan pencerahan, sehingga saya sangat masyarakat sangat terbantu, Pak, terutama dalam hal pengurusan, yaitu disampaikan bahwa deadline segala pengurusan tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Wah, itu luar biasa, Pak. Karena di lapangan ditemukan beberapa laporan pengurusan yang berlarut-larut, sehingga dengan kepemimpinan daripada Bapak Lurah, semoga semuanya bisa berubah dan bisa kita maklumi, bisa kita selesaikan paling lama 2 kali 24 jam, Pak. Kemudian apa yang disampaikan Bapak Lurah bahwa kita sudah komputerisasi, sudah online. Oleh karena itu kita sebagai warga tidak salah perlu ragu-ragu, kita perdayakan aja sistem online sehingga pengurusan dapat cepat selesai. Saya kira susunan tertib acara atau pelaksanaan dari bab 1, Pak, kita anggap sudah selesai. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke bab 2 nanti pada jam 13.30 ya, yang akan disampaikan visi misi oleh kandidat atau calon ketua RW nomor 3 dan nomor 4. Bagi yang ada kesempatan atau waktu dipersilakan untuk hadir. Kami akan tetap melaksanakan sampai finish, sampai akhir acara ini. Itulah pemberian informasi dari kami panitia. Sekali lagi kami ucapkan, kami sudahi pada bab pertama ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Visi dan misi dari kandidat nomor 3 dan nomor 4. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati para sepuh masyarakat, kemudian para kandidat calon ketua RW 08, Bapak RW 08 beserta perangkatnya, dan seluruh warga RW 08 yang berkesempatan hadir pada siang berbahagia ini, dan serta para undangan yang berbahagia. Pertama sekali, marilah kita untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan, sehingga masih dapat hadir bersama-sama dalam rangka acara persentase calon ketua RW 08. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan di besar kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita berselawat kepadanya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dengan sarana persentase yaitu penyampaian visi misi, maka warga RW 08 dapat mengetahui cerminan profil dari para calon ketua RW 08 yang akan dijadikan fungsi kontrol saat seorang ketua RW 08 nanti mengaplikasikan, mengemban tugasnya untuk membawa
perbaikan, perubahan, dan kemajuan RW 08 ke depan. Apapun hambatan dan kendala dapat didetect dan diketahui secara dini, tidak berlanjut berkepanjangan, segera dapat diselesaikan oleh RW RT bersama-sama dengan warganya. Adapun moto yang dicanangkan oleh para calon bukanlah sembarang asal dibuat. Oleh karena itu, sesungguhnya sangat mengandung arti, bukan sekedar hanya menjadi ingatan atau rekod dalam mengemban tugas, namun warga tentunya sudah menunggu dan menanti bukti, bukan janji. PR program kerja yang tertunda sudah menunggu. Program baru skala prioritas dan jangka panjang serta bidang-bidang lainnya sudah dinanti oleh warga. Semoga RW terpilih nantinya benar dapat dan telah memenuhi harapan dan aspirasi daripada warga RW 08. Yang menjadi RW 08 yang amanah, jujur, istiqomah, dan dapat membawa perbaikan serta perubahan dan kemajuan RW 08 ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Panitia mengucapkan selamat berjuang untuk mendulang perolehan suara terbanyak. Demikian kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada tidak lupa pula kita bersyukur pada sore menjelang pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan yang paling utama yaitu keimanan Islam, sehingga kita masih tetap berada di lingkungan Masjid Al-Arafah yang sama-sama kita cintai ini. Mungkin yang selawat juga bagi salam tidak lupa pula kita selalu hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama marilah saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ali, tapi di nama singkatnya M Ali. Saya sekarang RT 05 Perumahan Mutiara Hati. Jadi ya silakan Bika Pergan. Itu dia adalah nanya pertama untuk kepada kandidat nomor 3. Silakan notulen catat dan juga simak baik-baik. Siap? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita mendengarkan visi misi dari kandidat nomor 3. Visi adalah tujuan, misi adalah cara mencapai tujuan. Di dalam ini, di RW 08 ini, visi yang ingin kami sampaikan satunya, RW 08 bebas dari banjir. Misi, bagaimana cara mencapai itu? Kami ingin bertanya, tolong sampaikan kepada kami, janjikanlah kepada kami niat Bapak tentang membebaskan RW 08 ini bebas dari banjir. Misi dan cara apa yang akan Bapak berikan kepada kami, langkah yang akan Bapak ambil, dan janji apa yang akan bisa Bapak berikan kepada kami RW 08 ini bebas dari banjir, terlebih utama RT 04 Taman Pujangga dan Gerbang Pahlawan terbebas dari banjir. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Ya, silakan mulai. Untuk mengatasi banjir ini memang tidak bisa dilepas tanggungjawabkan kepada RW seorang. Dalam hal ini kita harus koordinasi RT yang ada di lingkungan RW 8.
Untuk menanggulangan ini tentu kita menjagakan kebersihan itu, kita bersihkan parit-parit kita itu. Terlepas dari itu, kalau memang volume paritnya tidak memadai, mungkin kita harus koordinasi ini kepada yang pertama ke kelurahan, karena ada musrembang lur, musrembang tentang kelurahan. Jadi ini diajukan ke kelurahan karena kita RW ini tidak mempunyai anggaran. Cuman untuk yang pertama yaitu swadaya kita tuntut kerjasama masyarakat ini untuk mengatasi ini bersama. Saya yakin siapapun RW-nya kalau tidak didukung oleh masyarakat tidak akan tercapai. Saya sudah pastikan itu. Maka dari itu kita galakkanlah gotong royong. Maka dengan gotong royong itulah kami ciptakan gerobak. Dengan gerobak inilah sampah-sampah itu kita masukkan ke gerobak, tidak terserak di pinggir jalan sehingga itu menjadi masuk parit kembali. Di situ, dan ada nilai ekonomisnya di situ. Kalau ada sampah-sampah seperti botol plastik itu kita kumpulkan sehingga menjadi nilai ekonomis bagi warga kita yang kurang mampu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Siap-siap, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sehat Parilian Syagian dari RT 04. Tadi Bapak sudah memaparkan masalah kebersihan lingkungan dan kelancaran parit. Yang sebenarnya menurut saya yang lebih krusial lagi adalah bagaimana Bapak nantinya apabila Bapak terpilih menghadapi gelombang narkoba yang begitu mewabah. Generasi muda kita sebagai garda terdepan di masyarakat, apa yang akan Bapak lakukan untuk menanggulangi itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari RT 4. Dalam hal ini adalah masalah kita bersama. Sekali lagi ini masalah kita bersama. Masalah narkoba ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh Presiden, malah oleh Kapolda, oleh Kapolri. Sehingga dalam hal ini masih juga belum selesai-selesai. Memang ini dituntut dari peran masyarakat paling kecil. Sehingga sebenarnya kalau dalam posisi hukumnya, yaitu bagi orang yang mengetahui tapi tidak melaporkan, itu adalah pidana. Sekali lagi ingat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bagi warga kita yang mengetahui ada pergerakan narkoba di suatu tempat, itu harus dilaporkan walaupun dengan diam-diam kalau menyangkut keamanan kita. Itu adalah pidana bagi kita yang menutup-nutupi, karena itu saudara kita, itu tetangga kita. Maka dari itu kita koordinasi dengan RT, karena saya selaku RW nantinya kalau terpilih, koordinasi dengan RT, kita libatkan masyarakat luas, kita duduk bersama. Inilah gunanya pendopo masjid ini, untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan RW 8. Makanya pengurus masjid membuat pendopo ini, inilah gunanya untuk kita bersosialisasi, memecah masalah. Disinilah tempatnya. Sehingga dalam hal ini sekali lagi untuk narkoba ini, bagi bapak ibu yang mengetahui tentang pergerakan narkoba harus lapor ke RT, ke RW sehingga bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu. Terima kasih. Dari sekarang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kandidat calon RW. Saya langsung saja. Saya termasuk penduduk baru di RW 08. Seumur saya sama dengan RT 06. Jadi waktu dibentuk RT 06, saya termasuk penduduk pertama di situ yang juga bersamaan lahirnya. Setelah saya tinggal di situ 1 tahun lebih 7 bulan, ada satu hal yang terasa juga bagi saya. Sekarang ini saya meminta pandangan dari Pak calon RW. Kira-kira salah satu persoalan yang terasa adalah batas-batas RT kita. Kemarin waktu gotong royong, Pak RT sempat menunjukkan ke saya batas-batas. Tapi di sisi lain, RT yang bersangkutan lain pihak lain juga menunjukkan. Kira-kira ini kalau gesekan-gesekan seperti ini apa solusinya bagi Pak RT? 5 waktu habis. Terima kasih. Saya bertanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh nomor urut 3 tadi. Memang visi misinya agak unik gitu ya, tapi semuanya kayaknya sudah terrealisasi modelnya. Cuman yang saya pertanyakan gitu kan, yang ingin
ingin mempertajam nanti karena ruang lingkupnya udah RW. Yang pertama masalah partisipasi warga gitu kan dalam kepedulian lingkungan gitu kan, karena masih jauh persentasenya panggang dari api. Jadi langkah konkret nyata apa yang perlu nanti bagaimana masyarakat ini bisa antusias. Yang kedua masalah keamanan kenyamanan gitu. Karena di RW 8 ini banyak berbagai kasus kehilangan, ada kursi berbagai cara, tapi semua itu tidak ada apanya gitu kan. Jadi karena keresahan masyarakat semakin meningkat, jadi kalau Bapak terpilih nanti di RW itu merupakan suatu hal yang serius. Jadi dan strategi apa yang Bapak bisa untuk mengerem seperti itu. Sekian dan terima kasih. Akan duduk bersama antara RT, semua RT 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kita bicarakan masalah tapal batas ini. Dan kedua, kita panggil tokoh-tokoh masyarakat yang mumpuni, yang sudah lama tinggal di sini seperti Pak John, seperti Pak Warti ini. Kita panggil, kita ajak duduk bersama. Ayo bimbing adik-adik kita ini, bimbing anak-anak kita ini untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya, sehingga terciptalah RW 8 RW yang beriman tadi. Kita tidak ada lain, kita harus bekerja sama nih. Orang masjid harus kerjasama dengan RW, orang masjid harus koordinasi dengan musola, musola harus, ketua musola harus kenal dengan ketua masjid juga harus kenal ketua musola. Jadi kalau kita sudah kenal mengenal, insya Allah ini tidak ada masalah. Yakin, ini karena kita tidak kenal saja. Nah, mungkin itu solusinya Pak. Ketika saya terpilih menjadi RW, kita panggil semua RT. Kita ajak diskusi, inilah sejarahnya terbentuknya RT 4, inilah sejarahnya terbentuk RT 5, inilah sejarahnya terbentuk RT 6. Sehingga kalau koordinasi, insya Allah akan nyaman. Sehingga tidak ada keputusan yang merugikan satu pihak. Nah, itulah gunanya diskusi. Kita cari solusi, bukan apa istilahnya menjauhi dari solusi itu. Silakan lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tentang keamanan dan nyaman. Insya Allah kalau saya terpilih menjadi RW, kita minta kepada RT dikemandoi oleh RW, terutama RT 1, 2, dan 3 ini untuk mengadakan siskamling, itu sistem keamanan lingkungan dengan ronda. Ronda ini nanti bukan ronda keliling atau digilirkan, tapi kita buat tim memang petugas ronda. Nanti kita biayakan, kasih intensif daripada warga-warga kita, nanti kita pungut. Jadi kalau untuk aman ini memang tidak apa-apa lah kita keluar sedikit energi. Dalam hal ini mungkin satu kakak kena 15.000, itu rasanya nggak mungkin, nggak mau warga seperti itu. Tapi apa istilahnya, petugasnya memang harus komitmen, tidak hanya pukul lonceng, tang sudah. Memang setiap ini kalau seperti di RT 5 itu memang agak gampang dia mengkoordinirnya karena lingkungan perumahan, sehingga ada pintu warga terbuka saja oleh petugas ronda, diketok, Pak pintu Bapak terbuka, lupa menguncinya ya, dikunci ya, sehingga terkunci dia. Cuman kalau di RT 1, 2, 3 ini memang harus intensif sedikit petugasnya, harus memang cari orang yang tidak pengantuk. Kalau dia pengantuk di luar ronda tentu rugi masyarakat nih. Itulah Pak Eka, mungkin kita insentifkan ronda kita. Habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah disampaikan oleh calon nomor 4 tadi, semua uraian visi misinya memang ya hampir semua kandidat suka dengan selera kita semua. Cuma bagaimana nanti pembuktian atau merealisasikannya, kan begitu. Karena tadi berdasarkan pengalaman Pak Busro pernah jadi ini, ya tentu historis kulturnya beda dengan Kota Pekanbaru, ya. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Pak Busro, tadi bagaimana Bapak meyakinkan untuk mewujudkan bahwa visi misi Bapak ini bisa realisasi sesuai dengan harapan masyarakat gitu ya. Sedangkan Bapak, saya tengok tadi dari profilnya sangat sibuk sekali, ya kan? Sangat sibuk dan pernah menjadi ketua ini ketua itu. Jadi yakinkan masyarakat bahwa Bapak bisa mengembarkan amanah itu dan realisasikannya. Itu sekian dan terima kasih. Langsung saja. Dari sekian banyak program-program yang direncanakan, kira-kira prioritas pertama apa?
Kalau sering orang berkata ini 100 hari pertama itu apa yang dikerjakan? Mungkin itu yang kita kerja supaya begitu banyak yang dilakukan. Saking banyaknya kadang-kadang kita nggak fokus nih. Jadi saya ingin calon nomor 4 mengatakan 100 hari pertama apa yang dilakukan? Pertanyaannya, bagaimana Bapak mewujudkan program Bapak karena Bapak sibuk kan begitu ya? Itu kalau kesibukan saya rasa itu tergantung orangnya ya. Bagaimana kita memanage waktu ya, memanage waktu kita untuk melakukan, dan saya yakin setiap kita melakukan pilihan tadi mencalon RW itu pasti itu udah kita putuskan waktu, tenaga, pikiran pasti untuk RW 08. Itu jelas, itu komitmen. Kalau memang saya dari awal tidak siap untuk itu, maka saya tidak mencalon. Karena saya siap untuk itu, maka saya mencalon. Terus bagaimana untuk pembangunan ini, yang program saya ini, memang tadi saya sampaikan bahwa RW tidak ada dananya, tidak ada. Cuma bagaimana kepiawaian seorang RW itu untuk menjemput bola ke legislatif dan eksekutif. Dan itu saya mampu untuk melakukan itu. Mampu saya untuk menjemput bola ke legislatif dan eksekutif itu. Ini maaf cerita, ini tadi ada Pak Lurah di sini. Ada yang namanya musrenbang, ya. Ada yang nama musrenbang. Kalau di musrenbang itu kita bikin proposal 28, tidak dikawal oleh Pak Lurah dan habis. itu. Jadi itulah itu pertanyaan Pak Eka. Silakan. Pak Endang, mana program Bapak yang prioritas 100 hari ke depan? Karena banyak kali program. Yang pertama, saya akan membenahi banjir dalam jangka 100 hari itu. Saya benahi hulu dan hilir. Ya, yang kedua, saya akan bikin gapura 4 tempat, Jalan Pahlawan, Karyawan, Perumahan Taman Pujangga, dan batas RT 02 dengan 03. Itu prioritas saya. Oke. Cuma 1 menit, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin Mairis, dia RT 5, mungkin mantan RW 08. Terima kasih kepada waktu tempatnya. Cuman saya di sini bertanya selaku masyarakat kepada calon nomor 4. Mungkin dari awal apa yang Bapak sampaikan, semua calon, semua orang yang mau mencalonkan pasti sama apa yang disampaikan, visi dan misi itu semuanya. Yang penting kami di RW 8 hanya realisasi yang dibutuhkan. Karena kalau soal terrekod mungkin di sistem udah bisa kita tengok. Kalau kita udah punya EKTP, siapapun nama kita, di jaringan udah tahu kita siapa, latar belakang orang, terrekodnya sampai di mana, masyarakat udah tahu semuanya. Terlepas dari visi dan misi Bapak. Yang saya harapkan, yang pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa dalam jangka pendek ini menyatukan seluruh elemen masyarakat di RW 08 seperti apa yang sudah kita yang sudah calon marut antara waktu habis calon-calon pendukungnya. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih semuanya. Terus nama saya Budi Wikanto dari RT 05 dan di kepengurusan RW 08 saya sebagai ketua pemuda. Yang saya tanyakan kepada calon RW 04, mungkin isu yang semalam berkembang di grup WA, mungkin Pak saya ingin mengajukan karena mungkin itu belum terlalu putus gitu kan, masalah yang alat berat kemarin itu, karena kan itu sudah dicanangkan dari tahun 2016 sampai tahun kepengurusan RW Bapak Mairis dan dilakukan dengan Bapak RT 05 Bapak M. Ali, dan ada isu bahwasanya alat berat itu di hall. Nah, jadi mumpung juga ada Pak Lurah di sini juga mungkin bisa nanti menyampaikan hal itu, apa yang akan Bapak lakukan dengan hal ini. Dan kemudian tadi mungkin ini pertanyaan yang agak ini aja, tadi Bapak bilang pembangunan gapura dari karyawan, pahlawan, RT 4 dan RT 3 6. Kok RT 5 harus sebut Pak? 59 waktu RT 5 harus sebut tadi Pak. Nah itu dulu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mulai dari sekarang. Oke, terima kasih banyak Pak Meris yang telah mempertanyakan bagaimana merangkul kalau saya terpilih RW warga RW 08 ya. Kalau menurut saya untuk merangkul warga
warga RW 08 ini yang pertama harus kita rangkul seluruh elemen, ya. Seluruh elemen mulai dari tokoh masyarakatnya, RT, RW-nya, pemudanya, PKK-nya, semuanya itu kita rangkul. Kita rangkul bagaimana menyatukan visi dan misi kita ini untuk melakukan perubahan. Ini yang harus dilakukan oleh seorang Bapak RW tanpa memandang suku latar belakang. Yang penting saya yakin kalau seorang pimpinan yang merangkul warganya dengan tulus hati karena lillah ta'ala, saya rasa itu tidak akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin setiap warga itu pasti ingin perubahan dan ingin dia perhatian yang khusus lahir dari hati seorang pemimpin itu. Di mana saja kita jadi pemimpin itu pasti yang namanya warga ingin diperhatikan yang tulus, karena yang dilulukan selangkah Pak RW tadi itu adalah itulah pilihan rakyat dan dia menggantungkan harapan kepada pemimpinnya untuk melakukan perubahan dan digandeng seluruh elemen dan tokoh masyarakat itu. Tanpa itu dilakukan oleh seorang Pak RW, maka di perubahan tidak akan terjadi. Silakan. Terus pertanyaan Pak Bobi. Saya jawab dulu yang pertanyaan Bapak belakang, yang terakhir tadi. Kenapa tadi tidak bilang mutiara hati? Kan gitu? Ya. Kenapa saya tidak bilang mutiara hati tadi? Karena di situ antara RT 6 dengan gerbangnya itu tidak jauh beda. Itu satu. Yang kedua, karena mutiara hati itu ini harus bagaimana kita kerjasama dengan RW 06 ini, karena nampak saya berdekatan wilayahnya. Makanya saya bilang tadi di Gapura, di RT 6. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua masalah alat berat. Dan alhamdulillah Pak Lurah kan ada di sini. Masalah itu kemarin memang awalnya kan heboh di grup. Bahwa ada seorang tokoh masyarakat sini dan beberapa warga katanya hadir situ untuk menghalangi. Maka Pak Reza menelepon saya. Saya cari kebenarannya Pak Reza. Saya tanya dengan Pak Lurah. Kata Pak Lurah informasi dari Bapak Erwin, ya. Pak Erwin ini katanya RW 02. Tapi bukan dari PUPR kata Pak Lurah. Akhirnya saya orang penasaran. Saya selidikilah ketua DPRD Kota Pekanbaru dan Intrapol minta ada, dan alat akan turun juga secepatnya alat. Dan satu mungkin besar harapan masyarakat kepada pimpinan, pada Pak RW, kemudian Pak RT, ya untuk membangun ke depan, ya tentu terprogram, terinci, jelas dan terrealisasi sehingga mereka merasakan masyarakat ini aman, nyaman, sesuai dengan apa yang disampaikan visi, kemudian misi. Hal itu kadang-kala mudah untuk ditulis, mudah untuk diucapkan, sungguh sulit untuk mengerjakannya, tapi itu akan ringan semuanya apabila kita bekerja bersama-sama. Yang berat itu akan jadi ringan apabila kekuatan bersama, yang jauh pasti akan menjadi dekat apabila kita bersama. Intinya kebersamaan dan untuk bermusyawarah secara bersama, berarti membangun secara bersama. Saya yakin dan percaya mulai dari hari ini ke depannya, marilah kita sambil bimbing tangan, saling menyampaikan informasi, bukan saling menghujat, bukan saling menuding, bukan saling menyalahkan. Kesempurnaan itu tidak ada di sisi manusia satupun. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan selalu lihat kekurangan sahabatmu supaya kesenjangan tidak terjadi, tapi lihatlah kelebihan saudaramu, sahabatmu, pasangan hidupmu, supaya cintamu tetap berkekal sekali. Kemudian carilah kebersamaanmu, bersamaan dengan saudaramu, kesamaan dengan sahabatmu, kesamaan dengan suatu program ke depan, sehingga tidak keluar dari mulut kita masing-masing. Itulah salahmu, itulah salah kamu. Tidak akan pernah keluar dari mulut kita. Saya bukan mengajari, karena itu yang saya pelajari.
Karena itu juga yang saya dapatkan. Mari kita berusaha ke depan, sama-sama menghargai kelebihan, sama-sama mencari kelebihan saudara kita, mencari kesamaan saudara kita. Janganlah cari suatu perbedaan. Cuma merupakan himbauan dari kami. Kami sebagai moderator, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya sekali lagi, terutama kepada kandidat, kemudian juga kepada audien yang hadir. Dalam tutur kata kami, kemudian pengaturan waktu, pertanyaan yang tak sampai, jawaban yang tak memuaskan, semua itu adalah merupakan suatu keragaman demokrasi untuk mencapai kesempurnaan demokrasi tersebut. Mungkin itu saja, sekali lagi mohon maaf, dan saya sebagai moderator, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami silakan. Yaitu Bapak Dr. Handus F.W. Joni, dan kepada Bapak Ketua Panitia Bapak Agustiswono, dan berserta Bapak yang sudah berkenan hadir mengikuti acara penyampaian visi dan misi oleh kandidat nomor 3 dan nomor 4 tadi. Acara kita dengarkan tadi, semoga apa yang disampaikan oleh calon-calon kandidat dapat dipertanggungjawabkan apabila terpilih nanti. Selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Tamrin. Kepada Bapak Haji Tamrin kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, aqibatul lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihtatim a'malana wa ajalana bismil khatimah wa la ta'tim a'malana wa ajalana bisu'il khatimah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa dahilna al jannata ma'al iman. Allahumma ja'alna muqimus shalah wa min dzurriyyatina wa rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin amin ya mujibas sa'ilin. Da'wam fiha sunaqallah wa ta'awtum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.